Sopir truk Lampung Tengah tewas di Tol Serang, Banten diduga dibunuh mantan sopir. Sopir truk asal Lampung Tengah bernama Karjiko, 45, tewas di Jalan Tol KM 77 Serang, Banten diduga dibunuh mantan sopir. Hal itu diungkapkan Sunari, kerabat korban saat menjelaskan ada 3 orang yang menumpang ke mobil Karjiko sebelum ditemukan tewas dengan 17 luka tusukan, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Sunari mengatakan, setelah keluar dari Provinsi Lampung, dia mendapat kabar dari Karjiko bahwa ada 3 orang menumpang di mobilnya sejak dari Pelabuhan Bakauheni. Dia pun mengaku tidak asing dengan orang tersebut setelah fotonya beredar di media sosial komunitas romantika sopir truk Indonesia, RSTI, Korwil Lampung yang turut memantau perjalanan korban. Karjiko kenal dengan salah satu orang yang menumpang di mobilnya. Dari informasi yang saya dapat, namanya Bobby, dia bekas sopir juga. Katanya, Rabu, tanggal 25 September tahun 2024. Karjiko, 45, warga Kampung Fajar Asri, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah menjadi korban pembajakan atau pembegalan mobil muatan di jalan tol wilayah setempat, Sabtu, tanggal 21 September tahun 2024. Sunari mengatakan, peristiwa diketahui saat Karjiko ditemukan polisi setempat dalam keadaan terkapar di pinggir jalan tol dalam keadaan meninggal dunia. Korban tewas dengan 17 luka tusukan di bagian dada dan perut serta punggungnya, katanya, Selasa, tanggal 24 September tahun 2024. Sunari mengatakan, Karjiko kala itu sedang mengendarai truk Fuso warna hijau pelat B8640 acuh dengan muatan gula seberat 38 ton. Saat hendak berangkat ke Ciledug, Sunari sempat berkomunikasi dengan korban bahwa ada 3 orang yang menumpang di mobilnya. Namun, setelah itu Sunari dan pihak perusahaan tempat Karjiko bekerja sempat hilang komunikasi dengannya selama 3 hari. Bahkan, kata Sunari, selain lost contact, pihak perusahaan pun tidak bisa melacak posisi kendaraan yang dikemudikan Karjiko melalui GPS. Tahu-tahu kami dapat kabar hari Sabtu kemarin kalau Karjiko ditemukan tewas di pinggir jalan tol, dan mobil Fusonya hilang, ujarnya. Sunari menyebutkan, Karjiko tewas dalam keadaan telungkup dengan badan penuh luka tusukan, luka lebam, dan mulut tersumpal handuk. Saat ini, jenazah korban telah dipulangkan ke rumah duka, dan telah dimakamkan di kampung halaman korban. Saat ini Sunari berharap untuk pihak kepolisian setempat supaya pelaku dapat ditangkap dan dihukum atas pembunuhan dan pencurian kendaraan muatan korban. Saya berharap polisi bisa menangkap pelaku dan dihukum dengan adil sesuai aturan, katanya.